Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Haidati, saya ahli pertama penyuluhan pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik atau biasa disingkat dengan IPATBO. IPATBO ini adalah sistem teknologi terpadu dengan menitikberatkan pada pemanfaatan kekuatan biologis tanah, manajemen tanaman, pemupukan, dan tata air secara terpadu dan terencana atau by design untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sistem perakaran dalam kondisi aerob, proses di mana terdapat oksigen terlarut atau memerlukan oksigen. Ciri khas dari teknologi ini yang pertama adalah ramah lingkungan, hemat air, hemat bibit, hemat pupuk anorganik, dan tentu saja hemat pestisida. Nah, strategi dari teknologi ini adalah pemanfaatan kekuatan biologis tanah sebagai pabrik pupuk alami dalam ekosistem tanah. Kemudian untuk manajemen tanamannya sendiri, mengoptimalkan dan memanfaatkan kemampuan padi dalam mengembangkan sistem perakaran dan pembentukan anakan. Untuk pemupukannya, kita menggunakan organik hayati dan pupuk anorganik yang dipadu-padankan dengan tata kelola air secara terencana atau by design. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sistem perakaran padi dalam kondisi aerob ini, diharapkan hasil padi akan meningkat. Nah, bagaimana sih aplikasi budidaya untuk teknologi ini? Pada tahap pertama, tahap persiapan lahan, minimal bajaknya adalah 1 kali, kemudian rotari 1 kali, dan garus 1 kali. Pada prinsipnya, tanah akan menjadi gembur. Setiap petakan sawah dibuat parit keliling dan parit tengah untuk memudahkan pengaturan air dalam petakan usaha taninya. Kemudian pada tahap persemaian, kita bisa menggunakan baki atau nampan sebagai mediator dari kompos, sekam bakar, dan sedikit tanah. Keunggulannya tidak butuh tenaga untuk mencabut bibit, mudah diangkut, dan bibit tidak stres pada saat pemindahan ke tanah. Kemudian untuk persemaiannya, kita juga bisa melakukan di lahan sawah. Biasanya gunakan bibit muda usia 12-15 hari. Untuk bibitnya 1-2 batang per rumpun. Tapi dalam kondisi daerah kronis epidemis keong mas, kita membutuhkan bibit 2-3 batang per rumpunnya pada usia bibit 20-25 hari. Kemudian pada tahap tanam, kita juga bisa menggunakan jarak tanam yang pada umumnya atau dengan sistem tegel. Kita juga bisa menggunakan jejer legowo untuk diterapkan. Kemudian untuk pemeliharaan tanamannya sendiri, untuk pemupukannya, untuk pupuk dasarnya pada umur 0-7 HST dengan organik 2 ton per hektarnya, kemudian urea 20 kg dan NPK 50 kg. Untuk pupuk susulan yang pertama, di umur 15-20 HST, kita menggunakan organiknya 50 ton, urea 50 ton, dan NPK-nya 20 ton. Kemudian untuk pupuk susulan yang kedua, ini pada saat primordia atau biasa disebut dengan mapak anak ya, kita menggunakan organiknya 30 kg, urea 50 kg, dan NPK-nya 50 kg. Untuk penyulaman sendiri dilakukan pada saat umur 7 HST. Nah, untuk penyiangannya dilakukan sebelum pemupukan susulan pertama dan susulan kedua. Biasanya penyiangannya dilakukan 2 kali. Untuk penggunaan herbisidanya dapat menghambat perkembangan bakteri yang menguntungkan. Nah, kemudian untuk pemberian mikroorganisme lokalnya atau yang bisa disebut dengan MOL dan pupuk organik cairnya atau POC itu pada umur 15-20 HST. Selanjutnya diberikan setiap dekadenya setiap 10 hari sekali. Untuk pemberian air pada tanaman, kita menggunakan air secara intermiten, bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap proses perkembangan bakteri aerob. Ingat, tanaman padi ini itu bukan tanaman air ya. Kemudian untuk tahap pengendalian hama dan penyakitnya sendiri, kita harus melakukan pengamatan tanaman secara berkala dan kontinu untuk menentukan penggunaan pestisida apa yang cocok. Kita juga menggunakan pedoman ambang ekonomis tunggal dan ambang ekonomis ganda. Sebaiknya menggunakan pestisida nabati saja agar diperoleh produksi beras yang ramah lingkungan. Untuk proses panen dan pasca panennya, cukup umur saat dipanen kita bisa menggunakan deskripsi varietas. Jadi tiap varietasnya itu berbeda-beda untuk umur panennya. Nah, dirasa kuning sudah merata dan jangan sampai terlalu kering ya. Kita juga bisa menggunakan power tracer atau arak banting bertirai untuk mengurangi kehilangan hasil.
Nah, untuk pembuatan prebiotik untuk padi ini, kita bisa membuatnya sendiri nih. Untuk alat dan bahannya, yang alatnya adalah kita gunakan ember, timbangan, gelas ukur, saringan, pengaduk, dan jerigen. Untuk bahan-bahannya ada isi rumen sebagai sumber mikroorganisme, kemudian ada molasses yang dari tepung beras sebagai bahan karbohidrat yang mudah dicerna. Kemudian ada cuka untuk menurunkan pH, ada ragi tape sebagai mol untuk memperkaya atau memperbanyak mikroorganisme dalam isi rumen. Kemudian kita berikan bakteri lakto, jika tidak ada kita bisa menggunakan Yakult ya. Dan untuk E4-nya dapat mengurangi bau kurang sedap pada isi rumen. Cara pembuatannya, dari isi rumen 10 kg, kita tambahkan molassesnya 100 ml dan E4-nya 100 ml. Kemudian kita campur dengan air 10 liter. Diaduk-aduk hingga merata, kita diamkan 15-30 menit. Kemudian diperas dan disaring. Nah, dari bahan saringan tersebut, kita tambahkan lagi air mineral atau aqua 220 ml plus cuka 1 gelas atau seukuran gelas aqua ya. Terus kita tambahkan tepung beras 1 gelas. Kita aduk lagi hingga merata, kita diamkan kurang lebih 15-30 menit. Lalu kita tambahkan ragu tape dan kita tambahkan lagi bakteri lakto atau Yakult ukuran 220 cc. Kemudian kita diamkan dan sebelum diamkan diaduk-aduk terlebih dahulu, kemudian didiamkan 15 menit, kita masukkan ke dalam jerigen dan kita fermentasi sekitar 15 hari. Nah, ciri-ciri fermentasi yang baik ini apa sih? Tentu saja tidak memiliki bau atau seperti molasses. Untuk dosisnya sendiri, 1 gelas itu kita bisa menggunakan 16 liter air. Kita masukkan ke dalam jerigen dan kita fermentasi secara 15 hari. Selain itu juga ada PGPR nih. PGPR ini adalah Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Gimana sih cara membuatnya? Untuk bahan-bahannya kita bisa menggunakan akar bambu berikut tanah yang menempel, kemudian ada akar kacang tanah, akar putri malu, air kelapa, gula merah atau bisa disebut dengan molasses dan air bersih. Cara membuatnya, akar bambu setengah kilogram ditambah dengan akar kacang tanah setengah kilogram ditambah dengan akar putri maru setengah kilogram, dipotong-potong dan ditumbuk. Kemudian kita buat larutan gula merah, gula pasir atau gula molasses setengah kilogram dengan air bersih 3 liter dan kita tambahkan air kelapa 2 liter. Kita aduk hingga merata. Nah, kita campurkan nih dari bahan A dan B yang tadi telah dijelaskan, kemudian kita aduk hingga merata. Kita fermentasi kurang lebih 1 minggu dan tiap harinya dikocok ya. Untuk dosis 1 gelasnya sendiri, 1 gelas aquanya adalah kita gunakan 16 liter air. Ingat ya, semakin pekat larutannya maka semakin baik. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan keong emas nih, karena keong emas kan banyak sekali tuh di lahan-lahan dan termasuk dalam hama. Nah, untuk kali itu kita bisa menggunakannya sebagai prebiotik untuk tanaman padi. Bahan-bahannya adalah ada 5 kg keong emas yang masih hidup dan segar, kemudian ada 2 buah maja matang. Jika tidak ada buah maja bisa digantikan dengan cairan tebu 1 liter atau gula merah 1 kg. Kemudian ada air kelapa 10 liter. Cara pembuatannya, keong emas tadi ditumbuk hingga halus, kemudian dimasukkan ke tong plastik, dicampurkan dengan buah maja yang sudah dihaluskan atau gula yang lebih dulu dihaluskan atau cairan tebu yang sudah dihaluskan. Kita tambahkan dengan 10 liter air kelapa dan aduk hingga merata. Kemudian ditutup hingga rapat dengan plastik dan berikan selang plastik sambungan pada botol yang telah berisi air. Nah, selain probiotik yang tadi, kita juga menggunakan pupuk organik cair nih. Pupuk organik cair ini biasanya terbuat dari mol atau mikroorganisme lokal, yang cairan tersebut terbuat dari bahan-bahan alami yang disukai sebagai media hidup dan berkembang biak mikroorganisme, berguna untuk mempercepat penghancuran bahan-bahan organik atau dekomposer, dan sebagai aktivator atau tambahan nutrisi bagi tumbuhan yang sengaja dikembangkan dari mikroorganisme yang tersedia di sekitar kita. Baik, sekian saja penjelasan saya tentang teknologi e-petbo ini. Semoga bermanfaat untuk para petani. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.